Terima kasih banyak saya haturkan kepada teman-teman mahasiswa nih yang sudah hadir. Mungkin tadi dari jam 9 ya ada yang udah hadir ya. Mohon maaf nih kita agak telat sedikit karena tadi habis ada kunjungan ke bank sampah. Nah, kali ini kita pengen banget untuk belajar langsung ke Banyumas yang mana telah berhasil sebagai percontohan gitu ya, dan mendapatkan perhatian internasional dan dijadikan percontohan oleh beberapa negara di ASEAN atau beberapa kota di ASEAN terkait dengan pengolahan sampahnya. Luar biasa ya, Banyumas Pride. Mungkin boleh nih teman-teman yang Banyumas di sini ya. Nah, di sini ruang gagasan Goes to Banyumas itu edisi spesial dengan tema pengelolaan sampah sebagai peluang bisnis. Tapi before we go further gitu ya, sebelum kita lebih jauh lagi tentang pengelolaan bisnisnya, kita juga pengen tahu nih bagaimana latar belakang pembangunan pengelolaan sampah dan bagaimana sih untuk mendorong partisipasi masyarakat. Karena ini penting banget ya, karena masyarakat mau nggak mau memang harus terlibat gitu. Kalau masyarakatnya nggak mau memiliki kesadaran yang kurang gitu ya terhadap pengolahan sampah, mungkin program ini nggak akan jalan seperti itu. Jadi kita juga pengen menggali bagaimana dari sisi partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan pengelolaan sampah tersebut. Nah, mungkin Bapak sekalian gitu ya, berdasarkan data yang mungkin saya kutip dari BRIN, ini datanya dari SIPSN KLHK tahun 2023 Pak. Jadi per Juli 2024 ternyata hasil input dari 209 kabupaten kota itu menyebutkan timbunan sampah nasional itu mencapai angka 31,9 juta ton gitu ya. Itu angka yang cukup fantastis, dan dari total timbunan sampah tersebut, timbunan sampah ada sekitar 64%-nya atau 20 jutanya itu sudah terkelola dengan baik. Mungkin mudah-mudahan di sini Banyumas sebagai salah satu kota yang berhasil mengelola sampahnya gitu ya Pak ya. Namun ada sisanya itu sekitar 36% sampah itu tidak terkelola. Jadi nah di sini nih yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita berikan perhatian gitu ya. Untuk sampah-sampah yang tidak terkelola ini bagaimana kemudian kelanjutannya seperti itu. Nah, di sini mungkin langsung saja nanti saya masuk ke narasumber yang pertama. Jadi dari fenomena tersebut ada inisiatif gitu dari pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendorong pengelolaan sampah, di mana materi yang pertama mungkin nanti bisa juga dipaparkan oleh Pak Syaihun ya Pak ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, mengenai bagaimana sebetulnya latar belakang pembentukan program pengelolaan sampah gitu. Ini apa sih yang melatar belakangi, atau bagaimana upaya pemerintah gitu ya Pak ya untuk mendorong program ini supaya berjalan dan berhasil. Tadi kemudian bagaimana pendanaannya, karena kan ini penting ya teman-teman, karena pendanaan itu salah satu unsur yang tidak bisa kita lepaskan dari keberhasilan suatu program gitu ya. Dan bagaimana pendanaannya, dan yang paling penting juga bagaimana partisipasi masyarakatnya gitu. Dan kalau saya lihat ya Pak, ada beberapa bank sampah gitu ya di Jawa Barat kalau tidak salah, itu mereka ada juga sistem tabungan emas. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga apakah di Banyumas ini juga ada tabungan emas, atau mungkin gebrakan-gebrakan lain untuk menarik minat atau insentif dari masyarakat gitu untuk bergabung mengelola sampahnya seperti itu. Nah, mungkin langsung saja materi yang pertama saya serahkan kepada Pak Syaikun. Pak, silakan Pak, 15 menit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Hanitin dari KOR ya, terima kasih kami sudah diundang di sini. Kita sharing dalam pengelolaan sampah nih. Yang saya hormati nih para narasumber nih, Mas Gilang, Mas Rizal, dan teman-teman ini dari forum atau apa ini? Peserta dari mahasiswa, ada komunitas juga. Komunitas lingkungan, tadi disebut komunitas lingkungan ya, dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan, mudah-mudahan ini kita nanti mendapatkan tambahan ilmu khususnya terkait dengan persampahan ya. Ini dari Banyumas semua atau ada dari luar Banyumas? Jakarta ya. Oke. Kalau orang Banyumas semua saya lebih mudah ngomongnya gitu. Kalau ada yang dari luar ya ini sekaligus untuk informasi ya. Dan mohon maaf ada bahasa yang tidak bisa diterima. Kadang saya lebih banyak Banyumasannya. Karena waktunya singkat, mungkin saya cepat saja bahwa Banyumas untuk saat ini sudah tidak memiliki TPA.
Bahkan sejak tahun 2019 awal, pertengahan 2018 malah kita sudah tidak memiliki TPA lagi, sehingga warga masyarakat Banyumas atau yang tinggal di Banyumas ini kan bingung sampah ini mau dibuang kemana. Nah, kemudian kebijakan pemerintah itu membuat satu inovasi yang namanya sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Ini ya. Nah, prinsipnya pengelolaan sampah itu dikerjakan dari hulu sampai hilir secara terintegrasi. Di hulu, masyarakat ini diwajibkan untuk memilah sampah. Pimpinan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah organik. Nah, pemerintah membuat aplikasi ini karena sudah era digital jadi ada dua aplikasi. Yang pertama Salinmas, sampah online Banyumas. Nah, bagi masyarakat yang sudah memilah sampah, untuk organiknya dibeli oleh pemerintah. Ini dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp400. Tapi untuk saat ini populasinya berkurang. Dari sekian ribu pelanggan tadinya sekarang tinggal hanya satu kelurahan kalau tidak salah yang masih melaksanakan program Salinmas. Karena masyarakat itu enggan kesulitan untuk memilah sampah ini. Nah, kemudian yang satu aplikasi Jeknyong, OJK Inyong. Ini untuk menerima sampah yang anorganik high value. Nih, rongsok. Ketika masyarakat punya rongsok, nanti tinggal panggil lewat aplikasi saja. Nanti sampahnya diambil, kemudian bisa langsung dibayar. Nih. Nah, ini pengelolaan sampah yang di hulu. Nah, kemudian juga untuk yang anorganik high value ini juga untuk saat ini kita juga berjalan bank sampah. Ada sekitar 38 bank sampah unit yang ada di beberapa kelurahan yang tingkatnya ada tingkat RT, tingkat RW, dan di Banyumas juga sudah bisa menyulap sampah ini jadi emas. Ada kerjasama dengan Pegadaian Syariah ini, Nah, ini beberapa bank sampah sudah menjalankan program sampah jadi emas ini. Nah, ini di hulu sehingga kita harapkan sampah itu bisa terselesaikan di hulu. Nah, karena masyarakat ini susah untuk memilah sampah, nah akhirnya pemerintah itu membentuk KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah. Ini. Nah, sehingga proses pengolahan sampah mulai dari pemilahan sampai pengolahan akhir ini bisa dilakukan oleh KSM di tempat pengolahan. Kita Dinas Lingkungan Hidup saat ini sudah membangun 38 lokasi tempat pengolahan. Ada yang disebut PDU, Pusat Daur Ulang, ada yang TPS 3R, TPST, bahkan ada yang menyebutnya hanggar. Sistem operasionalnya sama semuanya. Dari sampah itu dipilah secara manual dan mekanik. Nah, secara manual ini menggunakan mesin conveyor. Sampah diambil residunya. Jadi residu ini yang umumnya berupa ada kayu, kemudian kain, termasuk ada pampers, ya, dan lain sebagainya. Ini ada residu yang jumlahnya sekitar 15%. Ini kita ambil dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang high value, yang rongsok. Ini volumenya sekitar 10%. Nah, sisanya ini akan dipilah secara otomatis menggunakan mesin. Mungkin yang sudah dikenal mesin gibrig namanya. Nah, dari mesin gibrig ini nanti keluarannya dua. Yang pertama organik. Nah, organik kondisinya sudah tercacah lembut. Nah, yang kedua sampah plastik. Nah, dari hasil pemilahan menggunakan mesin gibrig ini, ya, untuk organiknya ini bisa dibuat satu untuk pakan makot. Kemudian yang kedua untuk bahan bakar alternatif
yaitu BPJP. Nah, BPJP ini singkatan dari bahan bakar jumputan padat. Ini untuk covering batu bara di PLTU. Nah, sehingga pemerintah pusat ini sedang merencanakan nanti setiap PLTU ini harus menggunakan BPJP tersebut. Nah, Banyumas ini sudah ada MOU dengan PT PLN EPI dan rencananya akan mengirim BPJP ke PLTU Adipala Cilacap dengan besaran 60 ton per hari. Ini kalau harganya sekitar 700.000 per ton. Nah, ini dari organik ya. Nah, kemudian bisa saja dibuat untuk kompos ya, untuk pakan mabot dan seterusnya. Ini dari organik. Kemudian yang dari plastik kita buat RDF. RDF ini juga bahan bakar alternatif ya, untuk covering batu bara untuk melayani pabrik semen. Nah, kita sudah mengirim ke PT SBI yang ada di Cilacap dan juga semen Bima ini ya. Jadi plastik bisa dimanfaatkan untuk RDF. Kemudian kita juga membuat paving plastik. Ini sudah produksi di TPA BLN. Nah, sebenarnya untuk pemanfaatan dari sampah ini banyak banget. Makanya kita sebut itu inovasi sumpah beruang, sulap sampah berubah jadi uang. Ini tergantung kreativitas kitanya. Okay. Nah, ini di tengah pengelolaan sampah dilakukan oleh KSM. Nah, kebijakan di dalam sumpah beruang ini pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sehingga sarana prasarana pengolahan sampah itu disediakan oleh pemerintah, oleh pemerintah. Nah, kemudian KSM ini sebagai operatornya. Jadi kita yang menyediakan tempat, alat dan seterusnya, ini yang menggunakan adalah KSM. Nah, KSM ini biaya operasionalnya dari mana? KSM biaya operasionalnya itu dari iuran masyarakat atau iuran pelanggan. Sehingga masyarakat atau mungkin penghasil sampah yang bekerja sama dengan KSM ini akan dimintai iurannya, iuran atau biaya pengolahan sampah. Kalau untuk rata-rata di Banyumas untuk biaya langganan sampah rumahan ini sebesar 30 sampai 40.000 per rumah per bulan. Ini kalau dihitung publikasi ketemu antara 125 sampai 150.000 per meter kubik. Kalau di buat satuan kilogram ini antara 500 sampai 700 rupiah per kilogram. Nah, ini alhamdulillah dengan sistem operasional pengelolaan sampah seperti di Banyumas ini bisa mengurangi sampah, sehingga di SIPSN kita sudah 99% sampah itu terkelola. Hampir sempurna ya, hampir semuanya sempurna. Walaupun kadang kita masih melihat masih ada sampah yang di pinggir jalan itu sampah liar. Mereka yang nggak mau langganan dengan KSM. Tadi malam kita menangkap 2 orang. 2 orang. Padahal dia sarjana hukum. Tapi dia melakukan pelanggaran ini. Kadang jadi kita selalu ada ronda di titik-titik yang menjadi tempat pembuangan sampah liar. Ini. Nah, juga masih ada yang dibakar, memang karena kurangnya kesadaran dari masyarakat ini. Nah, ketika KSM ini tidak bisa menyelesaikan sampahnya, seperti residu tadi ada kayu, ada kain dan lain sebagainya, ini nanti diolah di bagian hilir, yaitu TPA. Kita punya TPA namanya TPA BLE, tempat pemrosesan akhir sampah berwawasan lingkungan dan edukasi. Di sana nanti sampah itu akan diselesaikan. Ada yang dibuat RDF, kemudian BPJP, dan terakhir itu dibakar menggunakan mesin pyrolysis, sehingga kita benar-benar zero waste to landfill karena kita tidak punya TPA, gitu. Jadi alhamdulillah
sistem yang ada ini ya, itu banyak sudah ditiru oleh daerah-daerah lain. Nah, tentunya aspek di dalam pengelolaan sampah ini harus dilaksanakan. Ada 5 aspek. Yang pertama yaitu regulasi. Nah, ini juga kadang aturan yang ada ini belum mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Sehingga kita harapkan dari Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah, ini harapan kami turunannya sampai dengan Perdes, peraturan desa. Ini banyak desa yang belum memiliki perdes pengelolaan sampah atau mungkin pengelolaan lingkungan. Ya. Nah, ini sangat membantu karena kaitannya dengan urusan pemerintahan. Kalau tidak ada aturannya, nanti kesulitan di dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Ini malah apes-apes dikira korupsi seperti itu atau penyalahgunaan. Ini kebijakan atau aturan. Yang kedua, pendanaan. Nah, kalau bicara pemerintah, memang saat ini kita anggarannya sangat terbatas untuk pengelolaan sampah. Kadang kita kurang dari 5% setiap tahunnya. Oke. Nah, sehingga kita sangat berharap peran serta dari swasta, untuk bareng-bareng menangani sampah, terutama produsen sampah, pabrik-pabrik yang selama ini membuat kemasan barang makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus bertanggung jawab atas sampah yang ditimbulkan itu. Nah, kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kadang masyarakat yang ada yang belum peduli. Nah, tugas kami dan mungkin teman-teman semuanya ini adalah mengedukasi masyarakat agar mereka bisa mengelola sampah yang berwawasan lingkungan, tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai, atau di tempat-tempat umum seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah aspek teknis operasional. Nah, di Banyumas ini secara teknis operasional dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir ini sudah dianggap cukup berhasil. Ini jadi ada 5 aspek ini yang harus dijalankan semuanya. Tidak boleh pilih salah satu. Semuanya harus jalan 5 aspek. Nah, kemudian ditambah satu, adanya inovasi ya. Ini yang mungkin harus disesuaikan di masing-masing daerah. Ini belum tentu inovasi yang di Banyumas ini bisa diterapkan di kabupaten atau daerah lain. Nah, inovasi dan komitmen semua pimpinan dan stakeholder. Ini nih kunci sukses di dalam pengelolaan sampah. Nah, alhamdulillah, kenapa Banyumas seperti ini? Karena waktu itu Pak Bupati kita, Pak Insinyur Ahmad Hussein memang intens fokus untuk mengelola sampah. Ini, jadi mungkin sekilas, karena waktunya terbatas, biasanya saya paparan bisa 1 jam secara detail, Nah, ini sebagai pembuka diskusi kita saja. Kami harapkan nanti kita diskusinya lebih gayeng dan lebih serius, karena mengelola sampah ini butuh keseriusan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri walaupun muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Sebenarnya saya adalah penggiat sosial ya. Awalnya saya dari Karang Taruna, terus ke lembaga-lembaga kelurahan lainnya, ada FKK, terus ada Proklim. Jadi sekarang terakhir saya sebagai ketua Proklim. Ada yang sudah tahu Proklim? Belum tahu ya? Proklim adalah program kampung iklim. Jadi itu di situ ada poin mitigasi, pengelolaan sampah itu masuk ke mitigasi, pemilahan dan pengolahan sampah. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin bercerita dulu. Jadi ini ada seorang anak di suatu kelurahan ya. Ini saya bicara bukan desa, kelurahan mungkin lebih ke kota gitu ya. Namanya Beni. Beni itu suka bermain di alam terbuka. Terus dia main ke sawah, main ke sungai, dia senang. Terus
suatu saat dia melihat hal yang sangat memprihatinkan. Jadi di sungainya itu banyak sampah. Kayak gitu, ada sampah, mungkin ada pampers, ada botol, ada plastik dan lain sebagainya, yang menurut dia dia jadi membuat dia jadi bersedih, bermainnya tidak tidak happy lagi gitu. Terus akhirnya dia si Benny ini pulang ke rumah, dia bercerita dengan ibunya, terus perihal apa yang dia lihat. Terus ibunya memberikan kayak itulah memberitahu pada Benny gitu. Itu namanya sampah karena akibat ulah tangan-tangan yang tidak bisa yang salah, dia harus sungainya itu jadi tercemar dengan sampah kayak gitu. Jadi untuk menciptakan jadi kita juga harus menjaga lingkungan gitu. Jadi ibunya bercerita ke Benny gitu. Jadi kita harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya Benny mulai tersadar. Dia mengajak teman-temannya untuk membersihkan sungai yang kotor tadi. Dibersihkan, dipilah sampahnya. Ada yang plastik, ternyata setelah dipilah bisa dijual ke pengepul, terus bisa dibelikan buku alat tulis segala macam. Dari kegiatan anak-anak itu ternyata mengetuk hati orang dewasa. Jadi orang dewasa akhirnya ikut untuk membantu. Jadi membantu untuk mengumpulkan sampah, memilah sampah, mulai dari rumah. Lambat laun kelurahan tersebut menjadi kelurahan yang sangat bersih. Jadi semua warganya jadi senang. Jadi orang yang lewat ke kelurahan itu juga senang. Itu kok kelurahan bersih sekali ya, kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang kelurahan Kober ya. Bagi saya ya teman-teman. Jadi nanti saya ingin, kalau ini kan tentang pengelolaan sampah sebagai peluang bisnis. Kalau nanti teman-teman di sini ada yang bisa menebak arah peluang bisnis yang saya maksud sampai di akhir slide, nanti ada satu orang nanti bisa saya kirimkan pulsa 50.000. Nanti bisa ditagihkan. Ya, mungkin teman-teman boleh fokus gitu ya untuk menyimak materi dari Pak Rizal. Ya, silakan Pak. Ya, jadi ini langsung ke slide saya bisa. Yang link aja. Linkan Pak. Nih. Jadi peluangnya di mana, nanti angkat tangan saja teman-teman yang duluan siapa, nanti saya kirimkan pulsanya. Jangan-jangan tadi yang cerita Benny itu Bapak sendiri ya Pak? Bukan. Oh, Jadi nanti saya ceritakan Benny itu siapa. Jadi yang berperan di cerita itu ada Benny, ada siapa tadi? Ibunya, ada orang dewasa. Gitu ya, nanti ada. Nah, jadi next. Nah, ini itulah intermezzo biasa ya, sampah. Nah, ini adalah gambaran Kober tahun 2000 sebelum 2019. Jadi Kober masih ada tempat pembuangan sampah itu di tempatnya di Komplek Gempar. Nanti bisa datang ke sana ya, ke Gempar ya. Namanya Komplek Gempar. Sekarang sudah ada jogging track, sudah ada lapangan panahan, sudah ada lapangan sepak bola mini, ada lapangan voli dan lain-lain. Nah ini next. Jadi ini bisa kita lihat. Nah ini lagi next. Ini dulu 2019. Terus next. Nah 2019 akhir ya, sebelum COVID sebenarnya, ini sebelum COVID, mungkin Oktober, COVID kan Desember apa ya, atau Januari itu masuknya. Antara Oktober November itu dibangunlah hanggar pengelolaan sampah.
Ini hanggarnya koper, ada alat-alatnya untuk pencacah dari organik sama anorganik. Terus lanjut, nah ini ditemani sama Babinsa, Babin Kaptipmas. Terus lanjut, lanjut, lanjut. Nah ini kondisi minggu lalu. Ini sampah diantar oleh petugas sampah setiap RT ya. Setiap RT membayar petugas untuk mengirimkan sampah rumah tangganya ke PDU. Sekarang saya ada di kelurahan. Nah ini kondisi PDU-nya. Nah ini menurut teman-teman bersih atau Sudah lebih bersih ya Pak ya dibanding tadi tumpukan sampah ya, yang betul. 2018 itu. Jadi ini sampah ini diolah itu tadi yang dikatakan Pak Sehun, itu ada mesinnya, konveyor, dia akan memilah menjadi dua jenis, apaan organik sama plastik sama organik, bubur sampah yang buat makot tadi. Warga membayar petugas sampah untuk mengangkut sampahnya di rumah, lalu di bawah bukan semua. Nah ini ada juga pemilahan sebelumnya itu botol minuman itu dipilah terlebih dahulu. Dipilah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke mesin untuk menjadi dua produk tadi. Jadi buat bahan bakar alternatif yang tadi dikatakan. Ini proses kerjanya di PDU Koper. Berarti ini dipisah sampah organik dan anorganik gitu. Iya, dipisah. Nah ini ada botol-botol yang langsung dipilah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke mesin. Ini juga punya nilai jual. Nah ini yang plastik-plastik dibungkus supaya rapi untuk nanti disalurkan. Nah, jadi itu tepatnya. Ini yang pengangkut yang sudah habis. Jadi hari itu harus habis. Sehari sampah masuk harus habis, harus selesai dipilah. Nah ini untuk yang biasanya sampah itu ada dibawakan, ada karung-karung yang membawa, itu kita manfaatkan lagi. Nah, karung-karungnya itu untuk membungkus bubur sampah yang organik tadi ya, untuk pakan makot. Karung-karung yang terbuang. Ya, lanjut. Nah, ini tes. Iya. Tadi merah. Lanjut. Kalau tadi PDU, sekarang bank sampah. Di Koper juga ada bank sampah. Sekarang teman-teman coba lihat sampahnya. Ada yang aneh nggak? Ada yang unik nggak? Ada. Apa? Rapi. Ya? Pembuangannya rapi. Ya, ada lagi? Ya? Ada lagi? Ada lagi saya pengen dengar? Apa yang unik? Ya, ini sampah yang sudah dipilah ya. Di situ sudah ada sampah botol, ada galon segala macam. Tapi lihat pembungkusnya. Yang dibuat bungkus apa? Arung pakan kucing. Oh iya. Jadi bank sampah di Kober ini pesertanya adalah warga-warga yang elit menengah ke atas. Nah, jadi sampah-sampah yang diterima itu malah bersih-bersih. Bersih-bersih sekali saya lihat. Jadi ini ibu perumahan, tepatnya di RW 9, itu perumahan Safir namanya. Dan pemilahan sampahnya itu dilakukan di rumah Bapak RW, Pak Slamet Rosyadi. Ada yang pernah dengar nama Pak Slamet? Dia Profesor Slamet Rosyadi barusan diangkat
profesor tahun kemarin ya di Unsur, dia dosen Unsur juga. Ayo, masa nggak tahu dosennya? Coba ya nanti ya PR-nya cari Pak Ahmad Rosadi itu. Nah ini pengelolaan bank sampahnya ada di rumah beliau. Nah terus lanjut. Dan yang pelakunya adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi itu ibu-ibu rumah tangga. Jadi mereka sangat giat itu untuk memecahkan masalah sampah. Lanjut. Nah ini bahkan sampai ada pelatihannya, dilatih bank sampah, pengurus bank sampahnya itu dilatih. Lanjut. Ada pelatihan public speaking juga di outbound-kan jadi ikut fun game, ikut supaya mengembangkan kekompakan antar pengurus. Lanjut. Nah ini fun game untuk pengurus bank sampah sampai sebegitunya ya. Kira-kira pernah itu nggak terpikir nggak? Ya. Terus lanjut. Terus bank sampah kita juga pernah masuk media cetak ini tahun berapa itu 2021 ya. Ini berdirinya hampir selang-seling lah sama PGU ya. Ada Instagramnya juga bisa dicari namanya Bank Sampah Ramah. Ya. Lanjut. Nah ini juga dipanggil sebagai pembicara untuk untuk calon-calon bank sampah. Jadi pengurusnya dijadikan pembicara. Sudah sering di berbagai macam desa sama kecamatan untuk berbicara. Lanjut. Dan dapat penghargaan langsung dari Pak Bupati sebagai penghargaan bank sampah, bank sampah yang ikut menjaga lingkungan lah, kayak gitu. Penghargaan langsung dari Pak Bupati, penghargaan. Terus, lanjut sebelumnya. Ya, tadi yang saya mau jelaskan Beni itu adalah ibu-ibu tadi. Jadi ibu-ibu tadi bisa menginspirasi dan ada juga anak muda yang berperan di belakangnya juga ada. Jadi sedangkan ibunya Beni itu adalah mungkin siapa? Pemerintah. Bisa pemerintah dia menghimbau, mengadakan penyuluhan untuk memberitahu bahwa kita harus menjaga lingkungan, harus mengolah sampah. Terus ada juga perusahaan-perusahaan yang mendukung dalam pengolahan sampah. Jadi setelah ini Beni itu di Kober itu ada bank sampah, ada PDU KSM-nya. Terus ada Proklim, jadi lembaga yang ikut untuk mengatasi lingkungan juga. Ada terus Pokdarwis. Kenapa Pokdarwis? Pokdarwis itu wisata, kalau wisatanya kotor, kira-kira ada pengunjungnya nggak? Nggak ada. Jadi Pokdarwis juga memikirkan kebersihan di setiap tempat wisatanya. Dan di Kober itu adalah kota yang tidak ada wisata alamnya. Kira-kira yang dijadikan wisata apa? Nah, tadi saya itu ya menawarkan pulsa, belum ada yang jawab ya. Ini padahal sebentar lagi slide terakhir. Kira-kira arah peluang bisnis yang saya maksud di mana? Edukasi pengelolaan sampah. Siapa? Edukasi pengelolaan sampah. Iya, Mas siapa itu dicatat? Siapa namanya Mas? Iya, nanti saya Oke. dicatat nomor teleponnya ya. Oke, boleh. Udah betul Pak jawabannya? Iya, betul. Oh, biasa. Maaf ini saya berdiri Pak Seul, Mas Gilang. Ya, lanjut ke slide terakhir. Jadi Kober itu menjual edukasi, ya. Untuk tadi ini kebaca nggak tadi? Ini salah satu paket wisata kita adalah kunjungan ke bank sampah. Loh kok bisa kunjungan ke bank sampah? Itu kita memang kita sudah memetakan potensi Kober. Ada nih gamelan ya. Kober juga itu ketua Popadi Banyumas nomor 1. Jadi yang mengajarkan dari itu ketua tokoh gamelan langsung yang nomor 1 di Banyumas. Jemparingan itu panah tradisional. Jadi kita olahraga tapi juga
budaya berpakaian adat. Jadi anak-anak diajarkan mengenal panahan yang gaya Mataraman, yang warisan leluhur. Terus setelah itu kunjungan bank sampah. Nah, di bank sampah ini para pengurusnya mengedukasi anak bagaimana memilah sampahnya. Itu sangat penting karena ternyata itu ada di kurikulum Merdeka, gaya hidup berkelanjutan. Jadi itu salah satu implementasi kurikulumnya adalah kunjungan ke bank sampah. Jadi gaya hidup berkelanjutan, anak-anak itu harus mempunyai mental, mempunyai wawasan dari kecil itu untuk memilah sampah. Kalau kita mau lingkungan kita bersih, itu cikal bakalnya ada di generasi muda, di anak-anak. Jadi kalau mereka sudah seperti anak saya ajarkan anak saya untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka sudah peduli seperti itu. Berarti kedepannya kita akan selamat dalam masalah sampah. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa peluang sampah itu bisa jadi dengan edukasi sampah. Jadi teman-teman bisa mengedukasi cara pengelolaan sampah ke masyarakat. Jadi kemarin saya ditelepon dari pemerintahan Depok itu mau kunjungan ke PDU-nya Kober untuk melihat bagaimana pengelolaan di Kober. Sejauh itu dari Depok ke Kober. Kayak gitu. Jadi kita semua. Nah, tadi ada saya sebutkan Pok Darwis. Pok Darwis itu nanti di situ ada guide-nya, itu anak-anak Karang Taruna. Jadi nanti dia anak-anak muda yang tadi saya ceritakan, si Benny yang lain, itu nanti dia akan menuntun para wisata yang datang berkunjung itu untuk mengarahkan ini bagaimana proses pengelolaan sampah di Kober. Itu seperti itu. Itu salah satu peluang yang saya maksud dari pengelolaan sampah. Ya. Mungkin itu saja dari saya, keluarga Kober. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua di sini. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh tepuk tangannya. Terima kasih, luar biasa Pak. Saya nggak kepikirkan ya, bahkan ternyata peluang bisnisnya itu adalah peluang bisnis edukasi gitu ya. Saya kira karena kan biasanya kalau peluang bisnis yang ada dari pengolahan sampah itu lebih ke produk gitu ya Pak ya. Misalkan paving block gitu, kemudian ada pakan maggot dan seterusnya. Ternyata ini kasus khusus nih luar biasa di desa Kelurahan Kober ini. Ternyata yang dijual peluang bisnisnya justru malah edukasi sampahnya ya Pak ya. Itu Menarik juga sekali. kayak tadi ada pelatihan itu untuk pengurus bank sampah, itu kita juga bisa mengadakan fun game yang berkaitan dengan itu. Jadi ada guide-nya di Kober dari Karang Taruna. Berarti ada training khusus gitu ya Pak ya untuk Iya, membina para calon untuk yang mengolah sampah kita gitu kasih ya. wawasan soal pengolahan sampah. Ya, gitu aja. Luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, mungkin sebenarnya cukup menarik ya untuk digali. Namun mungkin kita lanjutkan di sesi diskusi aja dan tanya jawab. Kita lanjutkan dulu ke narsum yang ketiga dari Pak Arki Gilang yang merupakan CEO dari PT Green Prosa di Karanusa. Nah, mungkin di sini juga bisa lebih dibahas lebih jauh lagi ya Pak ya terkait bagaimana pengolahan sampah sebagai peluang bisnisnya. Menarik nih, ada 3 poin. Jadi menyediakan platform pengolahan sampah untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan pendekatan teknologi berbasis ramah lingkungan dan juga tadi melakukan pemberdayaan kepada masyarakat juga gitu ya. Mungkin boleh Pak bagaimana diceritakan terkait dengan Green Prosa dan pengolahan sampah yang Bapak lakukan. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mbak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin langsung aja ya Mas ya ke slide aja. Jadi untuk perkenalan, saya sebagai founder, pendiri sekaligus CEO dari Green Prosa. Sambil mengalir aja mungkin Mas, next saja. Nah, ada tagline adalah sekarang, dulu kita lahirnya di Banyumas. Saya asli orang Banyumas, dari lama kenal Wak Sehun. Bareng-bareng kita bagaimana caranya jibaku lah kita bukan beresin ya, terlalu jumawa kalau kita bilang beresin, tapi mencoba untuk bersama untuk mengelola sampah di Banyumas. Karena sadar tidak sadar, satu hal yang membuat
kita itu sering lalai ketika tanggung jawab kita diserahkan ke orang lain. Kalau manusia sadar bahwasanya dalam kehidupannya dia menghasilkan banyak sampah. Dari mulai keringatnya, buang kotorannya, sampai dengan sampah yang sehari-hari hasil dari kehidupannya. Jadi kalau kita hitung, karena tidak terpaksa, manusia itu selalu mencoba mengalihkan tanggung jawabnya. Sampah ini adalah tanggung jawab masing-masing orang, harusnya. Kita bayangkan kalau untuk fasiliti, satu rumah tangga itu ketika dia bisa bikin toilet, berapa sih harga toilet? Katakanlah, mungkin dari mulai 2 juta sampai yang luxnya bisa di atas 100 juta untuk satu toilet. Nah, tapi setiap orang ini, mohon maaf, dari kotorannya itu lebih sedikit dari sampahnya yang teman-teman dan kita sendiri buang setiap harinya. Statistik menyatakan antara 0,3 sampai 0,6 kg per days, per person gitu. Nah, itu yang biasanya malah kita lempar tanggung jawabnya ke bank sampah, ke KSM, ke DLH gitu. Hanya memilah saja susah gitu. Itu yang harus kita sadari pertama ya. Karena sebetulnya sampah itu ada karena adanya manusia yang hidup gitu. Oke, next mas. Sekarang kami starting, kalau di sini kita ketutup ya. Dari 2017 kita starting research segala macam. 2019, 18, 19 dari waktu itu di Banyumas juga darurat sampah. Saya waktu itu sebenarnya basic saya bukan di sampah, jauh sekali. Jadi saya itu dulu alhamdulillah dikasih rezeki untuk bisa berkuliah di Bandung. Saya lulus dari ITB itu dari jurusan geodesi, nggak ada kaitannya sekali sama sampah. Saya punya, ini perusahaan kelima saya. Jadi 4 perusahaan lain itu bergeraknya, ada yang di agro, ada yang sekarang jadi in total sekarang hampir 10-an ya company saya. Jadi ini yang kelima. Sebelumnya itu di tambang minyak, dan termasuk yang handle waktu itu di Banyumas, Cilacap, Purbalingga, kita yang sertifikat massal programnya Pak Jokowi. Waktu itu saya handle project sekitar di Banyumas Raya tuh sekitar 300 ribuan sertifikat lah dalam 1 tahun. Nah di situ karyawan saya 100 lebih, sampahnya susah karena waktu itu Pak Sehu di demo, TPA-nya ditutup. Nah akhirnya kita coba untuk mengelola sampah sendiri. Berjalan tadinya 2017 karena saya punya office di Bandung juga, kita coba kelola juga di sana sendiri. Udah ada pemilahan apa segala macam, karena dari SMP SMA saya juga senang naik gunung sampai sekarang, coba ekspedisi juga sampai detik ini. Akhirnya kita coba menyadari ke sana. 2019 berjalan, 2020, 2021 itu si entitas profesional ini berdiri. Tadinya kita bentuknya sama KSM dari desa di Sokaraja, kelompok swadaya masyarakat bentukan awalnya, lalu berubahlah awalnya yayasan KSM, karena kita cuma bergerak dari yang mencoba melihat kepedulian terhadap lingkungan, terus menjadi KSM dan menjadi sebuah perusahaan sekarang. Oke, saat ini partnership kita, jadi kita partnership banyak partner. Dari kalau Family Spotlight itu NGO di Singapura ya, support sama ada beberapa capital impact fund segala macam, terus ada yang UNCDR juga dan sekarang saya sebagai ASEAN Ambassador untuk ASEAN Access. Terus ada banyak lah di sini partner-partnership kami, ada Sasa, Kalbe, Cepal segala macam. Sebetulnya ini masih banyak lagi karena ini space-nya sedikit dan kita coba rangkum lah. Artinya yang kita jalankan adalah posisinya ada B2B, ada partnership, ada B2C-nya, ada university, kerjasama dengan beberapa university, risetnya segala macam jalan sampai sekarang. Dan kita sekarang lagi sedang riset dengan BRIN dan KOIKA, GIZ, itu kita sedang running juga. Target ini partnership kami, dan ini awal tahun ya, sekarang udah jauh lebih banyak. Jadi target kami memang goalsnya adalah SDG, poin SDG yang ini yang kita kejar.
Mungkin next. Oke, nowadays kita sekarang sudah proses. Ini reporting akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin in total yang hanya di satu site kita di Bogor kita udah proses itu 2.200 ton. Hanya dalam satu tahun kemarin ya, tahun kemarin. Jadi in total kalau kita bilang secara bisnis sales projection 2024 harusnya satu tahun ya, tapi ini baru 3 bulan kita udah achieve 6 billion Indonesian rupiah. Jadi 6 miliar kita achieve dalam 3 bulan kemarin. Itu kalau secara omset ya, kita bicara omset. Nah, growth-nya semakin tinggi. Sekarang kalau kita bicara salah satu hal yang jadi tumpuan terbesar kami itu adalah organic waste. Kenapa organic waste? Organic waste, food waste ini adalah komposisi sampah terbesar di Indonesia. Kedua di dunia. Nah, disitulah kita kelola untuk BSF. Market potensial kita sekarang di Jintrade itu Jepang. Kita ekspor ke Jepang, sama pula ini US dan Spain dan yang lain-lain. Ini ada Haida, Citrafit segala macam. Ini ada yang Korea, dan besok seminggu kita ada discussion di Korea. Itu tim-tim kita, dan ada yang habis itu ke Indonesia gitu. Next. Nah, ini sudah sampai dengan 2023 berapa yang kami kelola? 11.663,21 ton waste process. Ini bisa kita buktikan traceability-nya. Daily jam berapa sampahnya masuk, berapa kilo ini, berapa ton segala macam, kita bisa provide itu clear. Itu kenapa kita bisa dipercaya oleh beberapa pihak. Nah, lalu ada 1.900 ton larva kering maggot BSF yang sudah kita ekspor. Itu karyawan kita lebih dari 50, sekarang udah 100 lebih di awal tahun kemarin ya, earlier 2023, awal tahun kemarin. KSM ini sebenarnya bahasa kelompok swadaya masyarakat, partnership kita, ada 200 lebih partner kita. Nah, target tahun ini kita sekarang ada di Tangerang, ada di Bogor, Bekasi, Banyumas tentunya, Magelang, dan ini sedang kita bangun di Pasuruan sama Bali. Itu yang lagi kita runningkan. Oke, next. This is our sustainability mission. I think ini bisa next aja. Ini hanya penghargaan lah, next gitu. Nah, follow kita ya. Promosi dong. Silakan bisa di follow. Ada di Green Prosa, ada Mr. Maggot BSF gitu. Ini media sosial kami di Instagram gitu. Kalau nggak salah sekarang harusnya followernya udah Green Prosa udah 25.000 lebih ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, biggest Indonesian problem adalah organic waste. Komposisi kalau teman-teman lihat di PSN atau di platform manapun, mostly adalah organic waste. Yang kami kelola di puncak itu 75%, 75% itu adalah food waste. Dari hotel, rumah makan, tempat wisata. Kalau sebagai bisnis, kita bicara waste management integrated, dari 100%, ketika 75%-nya adalah food waste dan itu menjadi cost center atau kita buang lagi ke TPA, itu kita tidak akan profit lagi. Jadi bagaimana how to make our business profitable? Artinya yang 75% ini jangan sampai jadi cost center lagi, jangan jadi biaya lagi. Nah, bagaimana to change cost center menjadi profit center, revenue center. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Jadi kita handle food waste dan food loss untuk Maggot BSF, tentunya dengan traceability yang clear. Ada problemnya satu itu, yang kedua terlalu banyak yang berproses secara konvensional dan tidak disiplin. Nah, padahal problemnya Indonesia adalah pakan ternak kita itu selalu kekurangan. Kalau kita bicara teman-teman petani dan pembudidaya entah ikan entah ayam, itu hanya jadi bulan-bulanan para penjual pakan.
Kenapa terjadi saat ini terjadi seperti itu? Sumber protein hewani terbesar, tepung protein hewani terbesar itu 5 tahun yang lalu masih Amerika Utara, Chili dan Peru. Nah, ketika terjadi perang, kesulitan problem di sana, sekarang China menjadi the biggest one, paling besar sekarang. Nah, apa sih yang dibikin China paling besar? Ternyata bukan mereka hanya penangkapan ikan, tapi termasuk Megat BASF menjadi protein resource mereka. Saat ini mereka terbesar di dunia. Indonesia sekarang kekurangan tepung protein, tepung ikan, tepung lainnya kekurangan. Artinya Indonesia adalah negara importir. Nah, disitulah yang akhirnya pakan ternak tidak terkendali harganya, gitu. Oke, next. Ini masalah organik ya. Jelas kalau kita bicara tadi ada bank sampah, kita ngelihat botol itu nggak akan bau. Plastik nih nggak akan bau. Ini termasuk high value, nilainya tinggi nih, nggak akan bau. Kalian atau teman-teman semua itu paling sebel sampah karena bau kan? Nah, karena bau. Nah, kalau kita bilang ini nggak akan bau dan ada nilainya, gitu. Semua orang mau ngelola. Nah, kita yang nggak mau, yang orang lain nggak mau ngelola, kita kelola deh organic waste, food waste yang bau, yang menjadi pencemaran dan yang lain-lain lah, so. Kontribusinya 5-14% untuk greenhouse gas, jadi cukup besar metan ya. Sampah organik tertumpuk di TPA timbulnya metan, itu kan. Nah, next. Kebayang nggak? Ternyata Indonesia dari food waste kerugian Indonesia 551 triliun per tahun. 330 triliun di tahun 2002 sampai dengan 2023, 2022 dan 2024 2025, 2003 2024 551 triliun. Yang ngomong Litbang Kompas dan teman-teman international NGO. Jadi kayaknya datanya nggak main-main ya. Mungkin dari Court juga pasti ada studi ini dan ini valid menurut saya dan menurut teman-teman yang research ya. Jadi 551 triliun padahal di Indonesia masih banyak orang kelaparan. Nah, dari sinilah kita bagaimana merubah food waste to be food. Itu. Bagaimana si sampah makanan ini berubah menjadi makanan. Bukan berarti orang itu makan sampahnya, bukan berarti orang itu kita bikin makonnya dimakan orang gitu. Tapi bagaimana, sadar nggak kalau misalnya sampah food waste 1 ton itu menghasilkan hampir 100 kilo telur, gitu. Nah, value chain di situ yang kami mainkan. Gitu. Next saja. Nah, ini nanti video bisa diklik nggak ya? Kalau nggak nanti terakhir aja deh. Terus ini standar. Next saja. Nah, ini lini bisnisnya Green Prosa. Ada Integrated Waste Management. Integrated Waste Management apa sih? Kita melayani dari mulai, jadi pelanggan kita itu ada Agung Sedayu, Asta Group, Podomoro Group, segala macam, Pakuwon, Safari Group, dan banyak ya. Beberapa grup itu pelanggan kita. Integrated Waste Management, ketika ada klien yang minta kita melayani sampah mereka, kita nggak sekedar langsung oke, kita ambil, yang penting ada duitnya, nggak. Tapi kita mau dari level tertinggi decision maker sampai tukang sapunya ngerti sampah tuh apa sih gitu. Sampah itu kalian juga harus punya tanggung jawab atas sampah. Once mereka nggak mau, ya sudah, kita meningkat, kita nggak perlu handle itu. Gitu, kita nggak mau handle perusahaan atau partner yang tidak mau aware terhadap itu. Itu misi kita gitu. Integrated Waste Management. Jadi kita harus mengedukasi dari owner sampai dengan tukang sapunya. Pemilahan dari hulu sampai dengan selesai. Saat ini dari dalam 100% pengolahan sampah kita, residu kita sisa 2%. 2% kemana? 2% itu ke incinerator atau ke TPA, hanya 2. Ada kita punya facility yang ada incinerator, artinya kita 100% clear. Ya, yang kita nggak punya incinerator, mau nggak mau ke TPA. Organic Waste Management ini hanya titik-titik yang hanya handle organic waste.
food waste, organic waste management. Kita hanya handle resto, kita sama food cycle dan teman-teman itu juga kolaborasi yang bisa mungkin dimakan lagi sama orang, food loss-nya atau dari hotel yang masih bagus gitu kan, buffet-nya masih oke. Nah itu kita bagikan. Tapi kalau yang nggak bisa sudah tercampur, kita untuk BSF. Ada yang BSF, ada yang lain-lain. RBU, Recycle Business Unit, itu yang high value. Yang high value ini. Nah, semua ini sebenarnya ada apps-nya masing-masing, tapi sebetulnya apps itu hanya tools, yang tadi disampaikan, apps itu hanya tools. Jadi, saya tidak pernah mengunggulkan apps saya, karena itu hanya tools. The most important things adalah bagaimana si model bisnis ini berjalan. Gitu, si bisnis model ini berjalan. RBU ini, ya itu, kita handle high value. Kita, kalau di Bogor, kita Jabodetabek, kita sekitar 300-an bank sampah partner kita. Gitu. Kita lagi memperluas di beberapa titik dan hopefully tahun ini atau tahun depan kita bisa establish di Jateng Selatan dan Jawa Timur sama Bali. Itu target kami. BSF Processing Center dan Breeding Center ini salah satunya ada di Banyumas, Processing Center dan Breeding Center. Jadi kita ada banyak mitra-mitra yang pembudidaya maggot, kita jadi off-taker, kita siapin bibitnya. Kayak mungkin teman-teman tahu bisnis ayam ya. Mereka ngambil DOC-nya, mereka ngambil bibit larvanya ke kita, dapat pakannya, mereka pembesaran, setelah itu jual lagi ke kita. Nah, itu ada di beberapa titik nih, yang titik disitulah kita bikin processing center. Nah, maggotnya nanti dikirim kita keringkan, ada yang kita diveted jadi minyak dan tepung. Jangan salah teman-teman yang pakai kosmetik yang mahal-mahal itu, sekarang sudah kita supply pakai maggot, gitu. Yang pakai skincare itu banyak yang disuplai dari maggot, dari minyak maggot. Kita ekspor ke Korea untuk kosmetik ya, sama Taiwan gitu. EPR, Extended Production Responsibility, tadi Pak Seun sampaikan. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa, dengan Mayora, Danone, dan Kalbe dan yang lain-lain untuk mereka mempertanggungjawabkan bagaimana mereka efek dari adanya produk mereka muncul di masyarakat dan sampahnya harus dikelola. Kita salah satu partnernya. Jadi yang punya perizinan untuk EPR di Indonesia saat ini baru 4, salah satunya kami untuk EPR yang sudah berjalan ya. Dan oke, next, lanjut aja. Nah ini bisnis modelnya, Integrated Waste Management. Mungkin next aja. OWM, Organic Waste jadi BSF, tadi saya sudah sempat ceritakan. Next, ini Recycle Business Unit yang high value ke recycle industry, ada yang di upcycle lagi. Next saja. Next. Oke, next. Nah, mungkin yang menarik EPR ya. Jadi EPR ini kami bekerja sama dengan beberapa NGO juga untuk bagaimana mempertanggungjawabkan si produsen-produsen ini mempertanggungjawabkan kemasannya. Gitu. Saat ini ada beberapa kayak Sasa, Kalbe dan yang lain-lain itu harus memang bagaimana caranya dia nggak cuma jualan, tapi multi-layer plastik itu plastik yang nggak bisa didaur ulang. Solusinya adalah cuma untuk jadiin bahan bakar. Seperti tadi Pak Seun sampaikan, di sini ada yang organik tercampur itu menjadi BPJP, ada yang MDF. Gitu. Untuk jadi bahan bakar di pabrik semen atau di PLTU. Gitu. Nah, dan 80% operator kita adalah scavenger community, jadi pemulung. Operator kita 80% pemulung karena kita hadir di suatu tempat, kita pasti mengeliminasi TPA, mengeliminasi pemulung. Jadi pemulung itu kita hire jadi employee, jadi karyawan kita gitu. Dan pemulung sama anak jalanan. Jadi jangan salah, jangan ini. Kalau misalnya teman-teman misalnya ya main ke salah satu site kami misalnya di Cengkak. Jadi kalau di Tangerang itu kita ngelola sampahnya Angkasa Pura, Cengkareng, bandara. Nah, di Bogor yang paling gedenya ya. Jadi income-nya itu dari Angkasa Pura. Terbesar yang kedua di Taman Safari, kita semua grupnya Taman Safari kita kelola. Dan yang lain-lain kecil-kecil. Nah, di situ pasti kita pemulung sama anak jalanan. Jadi banyak operator kita itu posisinya sangat sopan sekali. Nggak pakai baju aja udah batikan. Nggak pakai baju aja udah batikan. Jadi tatonya sampai muka gitu. Banyak anak pang di sana. Jadi kita
kita second chance buat teman-teman ini dan mereka ternyata bagus juga bekerjanya gitu. Oke, next. Next saja. Ini ekosistem kita. Mungkin lebih banyak ke discuss ya. Nanti tolong diputarkan videonya aja. Saya mau menunjukkan salah satu tempat kami aja ya, yang pertama kita bangun ya, yang lain-lain baru establish tahun ini. Oke, next. Sudah ya. Nah, ini low carbon fit hanya sekedar kita bilang pemanfaatan dari skema gimmick, tapi nggak gimmick sebetulnya. Maggot ini decreasing 70% karbon, decreasing 70% metan. Jadi ketika sampah organik dikelola dengan BASF itu decreasing 60-70% metan, timbulan metan. Jadi kita sebut pakan yang kita bikin adalah low carbon fit, local fit itu. Oke, udah mungkin itu aja ya. Coba di next. Oh, ini menarik di tahun kemarin ya, sedikit lagi ya. Tahun kemarin itu lebih dari 30 TPA kebakaran di Indonesia. Itu, lebih dari 30 TPA kebakaran. Nah, TPA ini terbakar karena apa? Karena musim kemaraunya panjang. Yang kedua, di situ banyak sekali bahan bakar. Bahan bakar pemicu terbesar di TPA adalah metan. Karena antara plastik dan gas akan lebih besar, akan lebih mudah terbakar gas. Nah, gas metan itu kita nggak tahu TPA misalnya Bantar Gebang tuh dalamnya berapa meter sih, udah berapa tahun sih, di dalamnya isinya bahan bakar semua, metan. Nah, disitulah posisinya lebih dari 30 dalam 3 bulan di Indonesia TPA terbakar di akhir tahun kemarin. Dan hopefully tahun ini sudah tidak terjadi lagi harapannya. Makanya sekarang mulai banyak organic waste tidak boleh masuk ke TPA. Gitu. Oke, next. Based on community nanti kita lebih banyak discuss aja. Next saja. Next. Oke, mungkin itu aja ya. Tinggal diputarkan sedikit videonya. Tadi aku share ya. Sedikit gambaran lah. Kita mencoba membuat pengelolaan sampah ini walaupun belum ada standar yang clear. Kita coba membuat si pengelolaan sampah ini TPS, mungkin TPST ya, disebutan di nomenklaturnya pemerintah itu TPST. Kita lagi terapkan K3-nya, keselamatan kerjanya di TPST, bagaimana penerapan ketenaga kerjaannya sangat berat, karena kita sebagai private sector saat ini, employee kita, karyawan kita, operator di Taman Safari di Bogor itu harus dituntut gaji UMR, dan gaji UMR di sana 4,4 juta. Jadi tukang pilah kita 4 jutaan gajinya, gitu di TPST kami. Gaji di sana. Mungkin ini ya bisa di-play. Tadi saya share. Ini salah satu tempat kita dari sekian, ada lebih dari 7 tempat kita. Ini salah satunya. Baru minta 2-3 hari yang lalu ada yang ini. Sampah di taman wisata di Taman Safari itu, jadi kalau teman-teman ke sana nggak usah khawatir, kita sampahnya olah semua di sana. Sampah yang campur aduk ini bukan dari fasilitinya Safari, tapi dari tempat parkir, fasiliti yang tempat parkirnya. Kita mengedukasi di tempat parkir susahnya minta ampun, karena orangnya ganti-ganti terus. Kalau yang di resto, hotel segala macam sudah terpilah dengan baik. Kayak gini nih misalnya, organik full organik. Ini dari hotelnya, dari restonya Taman Safari. Tapi kalau dari pengunjungnya, wah masih berantakan gak karuan. Gitu. Ini di salah satu tempat pengolahan kita. Kita lagi bangun, ini sekitar hampir 2000 meter. Kita lagi bangun yang 1 hektar di Jawa Timur, lagi on progress. Itu 5 kali lipat. Ini yang high value, saya bilang tadi high value waste. Ini maggot, kita pengolahan sampahnya maggotnya pakai kayak gini. Dan yang di Jawa Timur kita fully automatic. Sekarang kita handle itu. Jadi di sana juga ada mitra yang kirim BASF, drying prosesnya, kita semuanya harus mencoba menstandarkan ada safety-nya, walaupun sebetulnya belum ada standarnya. Pengolahan sampah Indonesia belum ada standar safety-nya. Ini ruang QC-nya untuk harus ada air curtain, ada plastik curtain, karena kita untuk ekspor ya. Semuanya harus clear di sana. Ini tukang sampah, tapi karena kita ekspor ya harus kayak gini akhirnya gitu. QC-nya sampai satu-satu, apalagi yang ke Jepang, kita harus cek semua pemotornya semuanya satu-satu. Posisinya seperti ini, kita harus kelola semua dengan baik.
Ini gudang, salah satu gudang kita ya. Sama, prosesnya sama, cuman bedanya adalah bagaimana caranya kita memonetizing sistemnya, bagaimana cara kita financial mekanismenya, gitu. Bedanya di situ. Ini salah satu ketua anak PAM di sana, gitu. Skemanya sama. Karena kami di tempat wisata, jadi dalam satu hari kita cleaning 4 kali. Ini TPA-nya Safari ya, jadi kita satu hari itu lantai dipel 4 kali. Jadi TPA kita harus kita pel setiap hari, clean up setiap hari. Itu jadi ya tadi mungkin di awal-awal dan itu di area wisata itu harus clean bersih setiap hari. Gitu. Jadi itu saja gambaran dari saya. Jadi kalau secara skema bisnis cukup sangat banyak, teman-teman bisa ambil manapun lah. Ayo kita diskusikan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Arif Bilana atas paparannya yang sangat luar biasa. Ternyata ruang lingkupnya sangat besar ya Pak ya untuk bisnisnya dan mitranya sudah sangat banyak gitu. Saya juga tertarik dengan salah satu ininya Pak bahwa sudah pengelolaan sampah ini ternyata sudah berbasis ekspor ya Pak ya. Sudah mengekspor maggot tadi yang diolah gitu dan diekspor gitu. Jadi luar biasa ini tidak hanya dirasakan oleh kita sendiri mungkin ya lingkungan, tapi juga sudah berhasil meningkatkan nilai ekonomi dari yang sampah yang mungkin gak bernilai jadi sesuatu yang bernilai tinggi gitu ya, atau high value, luar biasa. Dan yang menarik lagi tadi bahwa pengelolaan di Green Prosa ini cukup inklusif ya Pak ya. Jadi semua elemen masyarakat tadi yang dari anak pang, kemudian orang-orang yang di jalanan, pemulung itu juga dilibatkan gitu. Menarik sekali Pak, mungkin nanti kita akan lebih banyak untuk diskusinya ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Tadi setelah dipaparkan terkait dengan pengelolaan sampah baik di tingkat kabupaten gitu ya di Banyumas seperti apa, kemudian tadi sudah lebih detail mendalam lagi bagaimana proses di Kelurahan Kober, dan tadi sudah dijelaskan pengelolaan sampah yang lebih luas lagi gitu ya oleh Pak Gilang. Mungkin boleh kita masuk sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau penasaran gitu ya untuk bagaimana sih Pak mungkin mengolah sampahnya ataupun hal-hal lain gitu yang bisa digali lebih dalam. Mungkin untuk yang pertama kita buka untuk 3 penanya dahulu. Ya, silakan Mas Sultan ya. Ya, sudah semangat sekali. Silakan Mas Sultan. Nanti yang kedua boleh setelah Mas Sultan. Silakan. Oke. Ya, saya ada pertanyaan untuk Pak Saihun. Ya, Pak Saihun Pak. Dan saya sebelumnya mungkin saya kurang menangkap ya, karena tadi Bapak kan jadi pembicara yang pertama begitu. Saya tertarik dengan pemaparan Bapak mengenai pengelolaan sampah di Banyumas gitu. Di awal Bapak menjelaskan pengelolaan sampah mandiri melalui aplikasi, 2 aplikasi kalau tidak salah. Dan menurut saya itu sangat bagus sekali Pak. Maksudnya kalau misalnya itu dibawa ke dalam konsep Smart City itu termasuk Pak. Cuma di penjelasan Bapak kedua agak paradoks menurut saya. Karena Bapak menjelaskan tentang KSM dan itu pun swadaya masyarakat yang berpartisipasi gitu dan bahkan membayar. Padahal sebelumnya Bapak berkata bahwa kami akan membayar masyarakat atas sejumlah sampah yang disumbangkan kepada kami gitu. Tapi di penjelasan kedua Bapak bilang kalau KSM masyarakat bayar untuk sampah yang disetorkan gitu. Dan menurut saya bagaimana ini bisa berjalan gitu Pak? Maksudnya ini kan sudah 2 hal yang berbeda. Yang satu itu mandiri, yang kedua itu swadaya bersama-sama dan membayar. Yang satu dibayar, yang satu lagi membayar gitu. Bagaimana kedua hal ini bergerak secara simultan gitu Pak? Bagaimana mungkin lebih teknis gitu Pak penjelasannya gitu. Dan yang terakhir tadi itu Bapak berbicara tentang anggaran yang belum cukup nih Pak untuk pengembangan dan sebagainya. Berarti dan saya untuk sejumlah produk yang Bapak hasilkan tersebut hanya bisa untuk menanggung biaya operasional saja nih, belum sampai ke tingkat yang untung begitu untuk pengelolaan sampah di Banyumas itu. Dan yang ketiga untuk Bapak tadi dari Green Prosa Pak, itu sangat luar biasa sih menurut saya, integrated waste management, dan itu jujur saja termasuk dalam skripsi saya Pak. Jadi saya tadi mendengarkan dengan seksama gitu. Cuma saya ada pertanyaan juga, kenapa perusahaan Bapak itu kunci perusahaannya adalah partnership gitu Pak. Maksudnya sampah itu kan di mana-mana gitu ya Pak. Jadi kenapa tidak langsung diambil saja langsung gitu. Kayak contoh ada proyek namanya proyek sungai di Bali, itu dijalankan oleh Bule kalau nggak salah, saya lupa namanya siapa gitu. Dia langsung ambil sampah dari sungai gitu loh. Dan itu mempercepat proses tadi loh Pak.
mempercoba proses partnership dan sebagainya begitu. Dan padahal dia hanya menghasilkan satu produk, yaitu kursi gitu. Jadi kenapa malah kunci perusahaan Bapak adalah partnership, bukan R&D? Karena kan untuk mengubah sampah jadi banyak produk itu kan butuh R&D begitu. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan untuk Pak Sultan gitu ya, terkait bagaimana proses itu berjalan gitu ya Pak, dari yang ada skema bahwa bank sampah itu membayar dan ada dia dibayar gitu. Nah, bagaimana itu bisa berjalan secara simultan dan terkait dengan anggaran Pak? Silakan. Oke. Terima kasih ya Mas Sultan. Jadi kita pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir. Nah, kalau di hulu memang ini dilakukan langsung oleh penghasil sampah, sumber sampah di sumber sampahnya. Nah, kalau di tengah ini di KSM. Kemudian kalau di hilir itu di TPA BLN. Nah, jadi kalau di bagian hulu kita harapkan masyarakat ini bisa menyelesaikan sampahnya sendiri-sendiri. Karena memang sebenarnya pada prinsipnya adalah tanggung jawab setiap orang. Ini tanggung jawab setiap orang. Nah, cuma ketika mereka tidak sanggup mengolah, ini diserahkan ke KSM. Urut seperti itu. Nah, ketika di hulu, masyarakat yang sudah memilah sampah, ini untuk organiknya kita beli. Ini. Ya, kemudian yang anorganik ini bisa dijual ke bank sampah atau melalui aplikasi Jacknyong tadi, sehingga masyarakat dapat uang. Ini. Nah, kemudian tentunya masih menghasilkan residu. Nah, residu ini ya ini bisa diserahkan ke KSM untuk diselesaikan di KSM. Nah, kalau KSM tidak bisa menyelesaikan, ini diselesaikan di PLS. Jadi ini secara urut sehingga tujuannya adalah zero waste to landfill. Nanti tidak ada sampah yang dibuang ke TPA lagi seperti itu, Mas. Secara teknis seperti itu. Jelas nggak? Oke. Nah, kemudian memang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh KSM jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Mas Gilang. Kalau KSM itu non profit, ini non profit, sehingga biaya operasional yang bersumber dari iuran masyarakat yang penting cukup untuk membiayai semua kebutuhan KSM tersebut dalam operasional. Nah, yang saya maksud adalah pemerintah ini di dalam menyediakan sarana prasarananya. Ini yang kita masih kekurangan dana, baik yang di pusat, di daerah maupun yang di desa, seperti itu. Di desa kita lagi menggerakkan dana desa untuk bisa dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Ini kita harus bareng-bareng, termasuk tadi ada CSR ya, dan seterusnya. Saya kira itu, Mas. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya, Mas. Oh, boleh, mau ada feedback lagi ya? Silakan. Mau pakai mic? Ngomong langsung, silakan. Ya, mungkin boleh berdiri aja, Mas. Kesimpulan dari yang saya dari Bapak berarti perlu saya justru mendukung sosialisasi tadi. Jadi penanganan dari dulu itu bisa dibuat lebih besar lagi daripada Ya, mungkin perlu saya jelaskan ya, bahwa untuk sosialisasi memang sudah kita programkan. Karena kita mempunyai keterbatasan SDM juga selain anggaran. Ini terkait dengan SDM, ada pelimpahan kewenangan dari dinas, ya, itu ke camat. Jadi nanti camat kita minta bantuan untuk mengadakan sosialisasi, kemudian monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah atau kondisi sampah di wilayah kelurahan dan desanya seperti itu. Oke, memang sudah beberapa kita lakukan sosialisasi, oke,
edukasi termasuk pelatihan-pelatihan baik bank sampah maupun KSM. Salah satunya ini Kober kan termasuk binaan kami, baik KSM-nya maupun bank sampahnya. Jadi kita harapkan ini jangan semuanya diandalkan dari pemerintah saja. Justru ini panjenengan yang hadir di sini merupakan agen-agen kita juga ini. Kita minta dibantu ini untuk mengedukasi ke masyarakat agar mereka bisa mengelola sampahnya dengan baik dan benar seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangannya teman-teman untuk pertanyaan pertama. Dan alhamdulillah ya, berarti ruang gagasan ini menjadi salah satu sarana atau wadah gitu ya Pak ya, untuk bisa meningkatkan awareness kita semua terkait dengan pengelolaan sampah. Baik, mungkin pertanyaan tadi yang kedua dari Mas Sultan kepada Pak Arki ya Pak, terkait dengan apakah kunci dari keberhasilan bisnis itu adalah di partnership gitu? Kenapa enggak Bapak juga melakukan tadi pengambilan sampah dari berbagai tempat gitu ya, yang secara sukarela langsung? Kenapa partnership gitu? Mungkin boleh Pak dijawab. Oke ya, Mas Sultan ya, terima kasih. Jadi gini Mas, berbicara hidup di negeri Konoha, jadi banyak hal yang harus kita jalankan untuk sampai menuju ke puncak. Gitu. Once kita punya idealisme untuk beresin sampah, tapi there is no sustainability kalau memang nggak ada profitnya. Sampai kapan misalnya teman-teman sekarang mahasiswa idealis berjuang pokoknya sekarang Banyumas kota kosong misalnya, atau pilih A, pilih B, pilih C, atau ini nggak bener nih MK apa segala macam whatever, karena teman-teman masih dapat supply. Oke, kita sebagai misalnya NGO kita bicara ada supportnya ya. Nah KSM pun ketika dia tidak ada profitabilitasnya di situ, berapa tahun orang akan kuat dalam mengelola idealismenya. Profit ini bukan berarti kita tidak idealis gitu. Oke. Nah, untuk menuju ke sana, peraturan sampah di Indonesia masih sangat abu-abu. Gitu. Contohnya Peraturan Menteri Permen P75 tentang IPR, Extended Production Responsibility. Semua produsen ini wajib mengelola sampah kemasannya, termasuk sampah expired and so on and so on. Apakah si perusahaan misalnya Kalbe atau Nestle, mereka harus bikin waste management sendiri? Nggak mungkin dong, fokusnya akan terpecah. That's why kita collab sama mereka. Satu itu. Yang kedua, ini kita bicara tentang misalnya tadi saya partnership dengan ada bank sampah, ada KSM, ada kelompok budidaya dan yang lain-lain. Karena memang value-nya perusahaan itu kita dari awal menghindari seminimal mungkin kita mengeliminasi profesi seseorang. Itu prinsip kita. Gitu. Jadi kenapa walaupun susah Mas, saya di Bogor itu hampir 8 bulan kita beresin orang hanya untuk mau pakai seragam. Karena 80% itu karyawan operator kita adalah pemulung, anak pang tadi bilang. Kenapa sih kita nggak mikir yang lain aja, professional hiring? Kayaknya untuk kelas SMA, SMK, atau bahkan mungkin kuliahan dengan gaji yang salary yang lumayan pun mau. Gitu, 4 juta, 5 juta, segala macam kayaknya mau tuh. Dan nggak perlu mikir lagi, botol gitu kan, plastik, kresek, kardus gitu kan, nggak perlu banyak mikir. Tapi kita lebih cenderung ke mereka gitu, karena prinsip kita nggak kepingin mengeliminasi. Tapi kalau memang ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada mengorbankan banyak orang, terkadang memang kita harus mengeliminasi sesuatu untuk hal yang lebih besar lagi. Terkadang itu mau nggak mau harus kita lakukan gitu. Tapi kita menghindari sekecil mungkin kondisi itu. Makanya untuk posisi di partnership itu kita tidak hanya ke yang atas, ke yang bawah pun juga. Nah kemudian kenapa sih kita nggak langsung ambil sampah aja dalam yang ada di di lingkungan, di sungai atau apa gitu. Nah kondisinya gini, sampah itu
tergolong simpelnya tadi Pak Saiful sampaikan ada 3 ya, atau mungkin kita lebih simpel atau lebih gampang dipahami kalau saya seringnya nyebutnya 4. Pertama itu organic waste, di mana ada food waste dan sampah organik lainnya. Yang kedua itu anorganik, ini juga ada juga. Terus kita juga golongan ada high value dan low value waste. Nah, sampah high value dan low value. Kita bicara bisnis, sustainability-nya adalah ketika mostly KSM atau mostly pengelola sampah itu, apalagi startup ya. Startup saya buka aja karena saya ngurusin banyak dapurnya startup, teman-teman startup yang ngelola sampah ya. Jadi saya bantu teman-teman ini. Pertama, revenue stream-nya adalah tipping fee. Revenue stream pertama, pendapatan pertama adalah tipping fee. Sama, KSMS ini adalah sumber pendapatan pertama adalah tipping fee. Itu berapa persen mereka mengcover? Paling besar mengcover 30%. Jadi tipping fee iuran warga, private sector, segala macam 3 besar, 30%. Nah, yang kedua adalah dari high value. Botol, kardus, segala macam rongsok. Itu sekitar 20%-an kalau kita nggak bisa improve materialnya gitu. Jadi 30, nah tambah 20%, itu baru 50%. Nah, ketika organiknya tidak dikelola, pasti minus. Apalagi kita harus cover residu. Nah, kalau di sini residu dibantu sama DLH. DLH tuh nggak ada duit, nggak boleh nyari duit DLH. Dinas itu nggak boleh, temuan nanti. Gitu. Kalaupun tuh ada nanti PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nggak mungkin pemerintah tuh nyari duit. Ada lembaganya sendiri, ada Badan Layanan Umum, ada BUMD segala macam. Nggak boleh Pak Sehu nyari duit semprit, KPK langsung temuan, gratifikasi lah, apalah macam-macam, walaupun 1.000 perak ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat skemanya di Banyumas, saya sedikit nyambung maksudnya. Pemerintah itu cuman ngurusin awang teh tok gitu. Residunya tok yang diurusi pemerintah, yang lain diurusi KSM. Karena posisi profitabilitas ada di pengelolaan awal, tipping fee. Pemerintah nggak ngambil tipping fee, yang ngambil tipping fee iuran warga dan commercial building itu KSM. Pemerintah nggak ngurusin rongsok, gitu kan? Pemerintah nggak ngurusin lain, bahkan pemerintah itu ngurusin kalau kendaraannya rusak, dibantu segala macam. Pemerintah itu ngurusin residu yang nggak ada nilainya lagi, gitu. Itu cost terbesar adalah di situ. Dalam processing waste management, cost terbesar hampir 60% itu segregation, pemilahan. Itu biaya terbesar. Makanya di Indonesia, beda dengan di beberapa negara lain, bedanya di Indonesia itu akan selalu disebut sampah karena tercampur. Ketika itu terpilah, itu adalah raw material, gitu. Jadi ketika kayak kita dapat hotel, rumah makan bintang 5 segala macam, itu sudah hampir tinggal 10% lagi jadi raw material. Jadi kayak botol kayak gini itu tinggal buka label sama botol tutup kemasannya. Gitu. Kalau di kita tinggal masuk mesin, jebret 15 menit 2 ton tuh udah selesai gitu. Gitu. Kalau di kita tinggal masuk mesin itu udah 10%, kurang 10% lagi jadi raw material tuh. Press selesai, bisa kita lepas ke recycle industry. Nah, itu jadi kalau misalnya kita bilang kolaborasi, kenapa? Biar semua pihak itu mengerti posisinya, biar semua pihak itu everybody happy, semua senang, dan kita tidak mengeliminasi pihak-pihak yang ada di circle atau di ekosistem yang sudah existing gitu. Mungkin itu Mas Sultan ya. Nah, terus sedikit lagi, ketika kita ngambil sampah dari sungai, ini tidak, sebenarnya yang teman-teman lihat gini, saya beberapa kali bantu problem itu. Pandawara, saya bukan menjelekkan Pandawara, mereka bagus, social movement-nya bagus. Saya juga beberapa kali discuss sama bule sampah itu, si Benny, saya juga sering discuss sama dia itu. Problem utamanya, ini yang akan kita coba di Pandeglang di Oktober ini, sama Clean Ocean Plastic ini, sama perusahaan Jepang itu. Ketika plastik ini dikolek dari sungai, plastik dikolek dari laut, plastiknya kemana? Ujungnya adalah ke TPA. Plastik ke TPA, TPA-nya over capacity leaking ke badan air. Balik lagi ke sungai.
Jadi cuma nambahin kerjaan nih. Nah, ini lagi kita coba kolaborasikan lagi. Itu cuma nambahin kerjaan. Di awal movementnya bagus. After itu, ketika beberapa kali waktu itu saya bantu beberapa pihak ya termasuk Pandawara, di kolek nggak sedikit loh teman-teman. Itu bisa lebih dari 40 truk, 30 truk masuk ke TPA. DLH yang harus menjadi pelayanan masyarakat umum, 40 truk biasa harus ngangkut, melayani masyarakat, dialihkan ke laut, ke pantai semua. Yuk, masyarakatnya yang akan mencak-mencak, DLH-nya yang akan dimarahin orang banyak. Tapi di sini punya exposure. Nah, bukan itu titik utamanya, tapi bagaimana caranya si sampah ini tidak menjadi sampah lagi. Sampah di sungai, sampah di laut dipindahkan ke TPA, cuma memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, inilah yang harus segera kita tangani gitu. Jadi dari teman-teman mahasiswa, terutama yang masih muda-muda, ayo kita saling mengedukasi teman-teman yang lain, yang posisinya juga kita lebih aware terhadap sampah, terhadap lingkungan kita, biar kedepannya teman-teman yang akan memegang jadi leader-leader baru lagi nantinya harus lebih aware dengan lingkungan kita. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gilang. Mungkin boleh tepuk tangannya. Teman-teman sudah dijawab dengan luar biasa ya. Dari Mas Sultan sendiri gimana Mas? Sudah jelas ya? Apa ada feedback lagi? Sudah cukup. Oke, baik. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya coba buka sesi kedua, sesi terakhir ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oh, Mas ya, silakan Mas. Nih, pakai mikrofon saja. Izin bertanya kepada narasumber. Perkenalkan nama saya Tegar dari manajemen Unsur. Mau bertanya, apakah ada alternatif lain yang dilakukan oleh bank sampah jika program yang dibuat itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, terutama di bank sampah Kober? Kebetulan saya itu rumahnya di Kober juga, jadi saya mau Tetangga. jadi saya mau tahu apa saja sih program yang dibuat oleh bank sampah di Kober itu yang yang kurang sesuai dengan rencana lah, kayak ada yang kurang berjalan gitu. Gimana antisipasinya supaya dapat berjalan kembali gitu? Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Mas siapa? Mas Tegar ya? Oke, mungkin langsung saja dijawab ya Pak ya oleh Pak Rizal tadi. Mungkin tetangganya Pak atau beda RT mungkin Pak? Kenal? Kobernya mana Mas Tegar? Oh, Gang Rasa. Ya. RW 6 atau RW 1? Oh, RW 1, iya. tetangga Pak? Ya, saya RW 7. Oh, lumayan jauh ya. Ya, Oke. masih tetangga Kober. Ya, mungkin langsung dijawab saja Pak, silakan. Ya, Ya. terima kasih Mas Tegar. Jadi memang yang namanya suatu kegiatan itu pasti ada kendalanya. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampahnya mulai dari rumah tangga itu bank sampah seperti itu. Terus untuk kelanjutan selanjutnya itu keuangan. Nah, maksudnya pencatatannya itu kita saat ini sih kita membutuhkan laptop, walaupun bisa laptop sendiri ya. Tapi untuk bank sampah ini kemarin kita mengajukan laptop ke Bank Indonesia, tapi malah dikasih 25 unit tempat sampah yang bisa dorong itu. Nah, itu harganya malah nilainya lebih mahal daripada laptop gitu. Tapi ternyata bantuan yang turun itu. Tapi yang kita syukuri juga itu, jadi kita tetap semangat kayak gitu untuk bank sampah. Terus kita juga dapat selalu dapat undangan untuk mengisi pelatihan seperti itu, dan paling itu saja untuk
halangannya itu tentang pencatatan keuangan yang lebih detail ya. Jadi mungkin kita belum mengikuti pelatihan pencatatan, namanya bank sampah kan berarti kayak seperti semacam bank ya, ada pencatatan tiap sampah di kilo seperti itu. Mungkin itu yang belum bisa dilakukan oleh pengurus bank sampah kami. Jadi mungkin itu saja dari bank sampah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Jadi mungkin tadi yang kendalanya itu di bagian pencatatan. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang tergabung di Bank Sampah Kober itu juga bisa mungkin mengikuti pelatihan pencatatan supaya lebih terorganize lagi gitu ya Pak ya untuk pencatatannya. Jadi fasilitasi pencatatan itu. Jadi fasilitasi. Ya, Oke. selama ini masih manual sih. Oh, manual. Bukunya tapi komplit bisa dilihat dari pertama kali berdiri. Oh, akan lebih bagus lagi kalau bisa digital ya Pak ya. Iya, Jadi digital. lebih real time gitu ya, Iya, bisa di tracking Iya. secara digital. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin yang tertarik, penasaran terkait sesuatu mungkin dari yang dipaparkan oleh narasumber. Oke, mungkin sudah ngantuk dan lapar ya, sudah masuk ke jam makan siang. Baik, jika demikian, mungkin boleh tepuk tangan sekali lagi untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, luar biasa, waktu berjalan begitu cepat ya, sudah hampir 2 jam kita berdiskusi bersama dan cukup inspiratif ya. Saya harap rekan-rekan semua, termasuk saya juga, lebih tersadarkan lagi dan meningkatkan awareness kita gitu ya, bahwa sampah-sampah ini tuh begitu complicated ya masalahnya, dan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kita masing-masing individu untuk lebih aware untuk mengolah sampah, memilah sampah seperti itu.